Sejumlah wartawan yang tersebar di 3 kota di Papua dan Papua Barat diantaranya, Manokwari, Kota Sorong dan Jayapura mengikuti pelatihan dalam membaca data. Kegiatan tersebut digelar oleh Yayasan Bakti yang berlangsung di Kota Sorong pada Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Pelatihan ini dilakukan untuk menghubungkan jurnalis dan instansi pemerintahan, terutama dalam mengakses data pembangunan. Dalam membaca data diharapkan dapat meningkatkan kemampuan jurnalis untuk menampilkan data dalam narasi dan visual untuk pemberitaan. Dengan informasi-informasi dalam pekerjaan pendataan orang asli Papua berbasis kampung yang dilakukan oleh pemerintah Papua Barat melalui Saikples dan pemerintah Papua melalui sistem informasi orang Papua terdistribusi kepada para jurnalis dapat selalu terbaharui. Ketua Harian Sekber Prospek Otonomi Khusus Papua Barat, Legius Wanimbo mengatakan dana Otsus Jilid 2 di tahun 2022 ini alokasi anggaran sudah mulai terlaksana dan mulai berjalan dan alokasi Otsus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Menurut Legius Wanimbo bahwa untuk kabupaten dan kota wajib melakukan pendataan dan dalam tahun ini di bulan September sudah harus kelar dan diharapkan kabupaten dan kota untuk mengejar data. Jika tidak ada data jumlah orang asli Papua, konsekuensinya akan berdampak kepada alokasi dananya. Ya, Papua Barat tentu Otsus ya. Kira kita sudah ikuti sama-sama ya, bagaimana kebijakan Otsus dari pemerintah. Kita di Papua dan Papua Barat tanya 106, 107 sama untuk Papua dan Papua Barat. Dan kita di Papua Barat sudah mulai terlaksana. Tahun 2022 ini alokasi anggarannya sudah jalan seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Tapi intinya yang perlu kita ketahui bahwa tahun 2022 ini sudah Otsus Jilid 2 itu sudah jalan alokasinya. Dan itu alokasi Otsus itu dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 pasal 34 ayat 9 itu memenuhi semua variabel yang ada di situ. Untuk memenuhi variabel itu, setelah itu baru kita bisa dapat datanya harus dari kabupaten kota, dan itu kita usulkan ke pusat. Nanti dari pusat baru langsung tinggal setelah lakukan pembagian di level 1, level 2 pembagian langsung transfer ke kabupaten kota dan juga provinsi. Itu sudah mulai terlaksana di tahun ini. Dan berdasarkan itu baru kita lakukan lagi untuk 2023. Nah, sekarang persoalannya kita harus menyiapkan data itu. Karena itu kita ada di sini untuk bagaimana data kita siapkan, terutama kita di Papua Barat ya, kita lagi siapkan site untuk harus ada data terpilah dan menguap untuk memenuhi undang-undang itu. Nah, sekarang sudah mulai tersedia, bagaimana membaca datanya. Nah, itulah kita ada di sini untuk seluruh jurnalis yang ada itu bisa membaca data saya. Dorong untuk kabupaten kota itu wajib untuk melakukan pendataan itu, pendataan jumlah orang asli Papua ya melalui site terutama kita di Papua Barat ini, karena itu amanat undang-undang. Kita untuk tahun ini kami harapkan tuh sudah September itu sudah kita sudah harus olah. Karena itu kami harapkan kejar untuk kabupaten kota untuk mengejar data ini. Kalau tidak ya konsekuensinya itu tidak ada data jumlah orang asli Papua, nanti alokasinya akan berdampak ke sana. Berapa banyak? Kita sudah 62% ya, tadi kalau kita lihat di data SAIK itu bisa diakses semua. Silahkan bisa akses, diupdate terus setiap saat ketika kader mengisi data. Tetap hari ini kita ada di 62%. Nanti kalau kabupaten kota yang lain di kader sudah mengisi, akan berubah lagi. Karena ini dia valid untuk setiap harinya. Jadi silahkan untuk bisa dilihat langsung. Itu semua orang bisa akses progres datanya seperti apa, itu bisa dilihat. Terkait dengan data ini ya kita berharap juga teman-teman peran dari teman-teman wartawan juga ya untuk bisa langsung
sebagai salah satu sumber informasi bisa turun langsung ke kabupaten kota Pemda yang ada. Ini dananya sudah ditransfer, prospeknya di kelurahannya itu sudah dapat itu 150 juta per kelurahannya. Kenapa datanya belum ada? Silahkan bisa ditanyakan. Mungkin ada kendala apa atau gitu. Kita akan dapatkan solusi bersama-sama untuk kita akan mendorong supaya kota Sorong itu sudah harus segera harus data itu masuk. Kalau tidak masuk ya akan berdampak ke pasal 34 tadi, Undang-Undang Otsus pasal 2. Nomor 2 tahun 2001 ya, pasal 34 itu kan mewajibkan supaya harus ada data orang asli Papua, tapi jangan Papua, data terpilih itu harus ada. Berdasarkan data itu kita usulkan anggarannya ke pusat, nanti dari pusat langsung transfer untuk kota Sorong. Jadi kalau data itu salah satu variabel datanya tidak terpenuhi, maka tentu saja itu kosong. Walaupun mau mengatakan bahwa ini orang Papua banyak, sini banyak, kenyataannya dibuktikan harus dengan data. Karena ini menjadi kontrol bersama dan SAIK itu wajib harus diisi. Tidak ada data, tidak ada WAP. Tetapi kalau variabel untuk data WAP sendiri tidak ada, maka itu akan mempengaruhi alokasi dananya. Dari pemerintah pusat juga akan mengawal sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka akan tetap mendukung, bantu, dan salah satunya itu sudah disebutkan tadi ya, mungkin saya sudah sebutkan bahwa di pasal Undang-Undang Nomor 2, pasal 34 itu ya, itu di ayat 11. Itu kalau dalam hal pemerintah daerah tidak mengusulkan atau tidak ada data, itu pemerintah pusat yang akan ambil alih. Salah satu konsekuensinya mereka akan mentransfer dana sesuai dengan data apa. Kita program prospek ini kan sudah 2 tahun ya, transfer kan sudah jalan ya, 2020, 2021 ini dana prospek itu sudah dikuncurkan. Itu kita sangat sayangkan kalau tidak dibelanjakan, datanya tidak ada. Nah, ini kan kita mau menyelesaikan persoalannya bagaimana kan? Dana prospek itu diperuntukkan untuk ada 4 hal yang harus kita biayai. Yang pertama untuk pendataan itu. Pendataan ini salah satunya kita bangun ini SAIK, di mana kader-kadernya itu kader kelurahan itu dengan kader kampung itu kita harus bina mereka, latih mereka akan bekerja untuk membuat data itu, mengisi data supaya kita di semua level tingkat pemerintahan itu bisa mengakses data itu, mengolah data untuk perencanaan dan penganggaran bahkan untuk pembangunan. Itu satu. Lalu juga untuk terkait dengan data untuk Adminduk, karena sekarang kita data ini kan semua berbasis KTP tapi juga kartu keluarga ya, Adminduk ya. Itu melalui dana prospek itu kita harapkan supaya itu didorong. Kalaupun kurang dan bagaimanapun itu harus didukung juga dengan dana lain Pemda atau begitu. Karena itu menjadi penting sekali. Lalu yang kedua adalah untuk pembiayaan terkait dengan pendidikan. Itu ada kesehatan dan juga dengan ekonomi. Walaupun dananya sedikit, tapi kita bangun melalui prospek itu 4 hal ini dibiayai di sana supaya dalam rangka mendukung untuk pengurangan kemiskinan, tapi juga peningkatan IPM karena dipengaruhi oleh 3 faktor utama ini: pendidikan, kesehatan, ekonomi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi siapa? Ya ini kan kita perlu data WAP-nya. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.